Suasana pasar sore itu mulai mereda. Namun, udara di dalam toko ponselku masih terasa pengap. Namaku Indah. Sudah 10 tahun aku mengurus toko ini sendirian sejak kepergian suamiku. Tanganku sedang sibuk mengelap etalase kaca yang sedikit berdebu ketika pintu terbuka, memicu bunyi bel kecil di atasnya. Seorang pria dengan jaket ojek yang sudah agak pudar warnanya melangkah masuk. Ia tampak ragu, tangannya menggenggam sebuah ponsel tua yang layarnya sudah retak 1000. "Selamat sore, Bu. Maaf mengganggu," sapanya dengan suara rendah yang sangat sopan. Aku meletakkan kain lap dan tersenyum ramah. "Sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Mau servis atau cari yang baru?" Pria itu menarik napas panjang, lalu meletakkan ponselnya di atas kaca. "Ini sepertinya sudah menyerah, Bu. Tadi kena hujan deras waktu antar penumpang. Sekarang mati total. Padahal ini satu-satunya alat saya buat cari makan." Aku memeriksanya sebentar, lalu menggeleng pelan. "Wah, kalau airnya sudah masuk ke mesin seperti ini, biayanya hampir sama dengan beli baru, Pak. Ini, Pak." "Satria, Bu. Panggil saja Satria," jawabnya sambil sedikit menunduk. "Begini Pak Satria, saya punya stok ponsel yang cocok untuk kerja lapangan. Baterainya awet dan harganya tidak mencekik kantong. Mau lihat?" Pak Satria mendekat ke etalase. Matanya menatap deretan ponsel dengan teliti. "Cari yang paling sederhana saja, Bu. Yang penting aplikasi ojeknya lancar. Saya tidak butuh yang canggih-canggih. Yang penting bisa buat sambung hidup." "Saya mengerti, Pak. Kerja di jalan memang butuh yang tangguh," balasku sambil mengeluarkan sebuah kotak. Sore itu, di antara kilauan layar ponsel, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tatapan pria ini. Sebuah ketulusan yang sudah lama tidak kutemui. Keesokan harinya, matahari bersinar sangat terik, hingga aspal di depan toko tampak berkilat. Aku sedang menata beberapa kartu perdana ketika sosok tinggi tegap itu kembali muncul. Pak Satria masuk dengan wajah yang tampak sedikit bingung. Jemarinya yang besar memegang ponsel baru yang ia beli kemarin, seolah benda itu adalah porselen yang mudah pecah. "Bu Indah, maaf saya mampir lagi. Sepertinya jari saya ini terlalu kaku untuk layar sehalus ini," ucapnya sambil tersenyum malu. Ia menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan menu pengaturan yang berantakan. Aku tertawa kecil, suara yang jarang keluar dari bibirku akhir-akhir ini. "Tidak apa-apa, Pak Satria, namanya juga barang baru, butuh penyesuaian. Mari duduk dulu." Ia duduk di kursi plastik depan etalase. "Tadi ada orderan masuk, tapi saya bingung mau tekan yang mana. Takutnya malah saya batalkan. Kalau tidak ada HP ini, saya bingung harus bagaimana mengantar penumpang." Aku mengambil ponsel itu dari tangannya. "Ini namanya teknologi, Pak. Dia memang pintar, tapi butuh tangan yang sabar. Sini, saya ajarkan cara cepat menerima pesanan dan cara mematikan suaranya kalau sedang di masjid." Pak Satria memperhatikan setiap gerakan jariku dengan sangat serius, seperti murid yang sedang menyimak pelajaran penting. Jarak kami yang cukup dekat membuatku bisa mencium aroma sisa matahari dan sabun mandi yang samar dari pakaiannya. "Terima kasih banyak, Bu Indah. Ibu sabar sekali menghadapi orang tua seperti saya," katanya tulus. "Sama-sama, Pak. Bagi saya, membantu pelanggan adalah bagian dari ibadah. Apalagi ini untuk Bapak mencari nafkah," jawabku. Ia mengangguk mantap, dan untuk pertama kalinya, aku melihat binar semangat yang berbeda di matanya. Sore itu, mendung tipis menggelayut di langit kota, menciptakan suasana tenang di dalam tokoku. Pak Satria datang bukan untuk bertanya soal aplikasi, melainkan membawa sebungkus martabak manis yang masih hangat. Ia duduk di kursi depan etalase, tepat di hadapanku. "Bu Indah,
HP-nya sudah lancar sekali. Tapi sepertinya ada satu fitur yang belum saya mengerti. Ucapnya sambil menatap layar ponsel barunya. Aku mendekat, sedikit membungkuk untuk melihat layarnya. Fitur yang mana Pak Satria? Biar saya bantu setting. Pak Satria tidak menunjukkan layar HP-nya, melainkan menatap mataku dengan sangat dalam. Fitur untuk mengungkapkan rasa, Bu. Saya ini hanya tukang ojek, sudah 10 tahun sendiri. Tapi sejak mampir ke toko ini, saya merasa seperti menemukan sinyal yang selama ini hilang. Aku tertegun. Tanganku yang berada di atas etalase tiba-tiba terasa dingin. Maksud Pak Satria? Indah, panggilnya lembut. Pertama kali ia menyebut namaku tanpa embel-embel, Bu. Ia memberanikan diri menyentuh punggung tanganku dengan jemarinya yang kasar namun hangat. Setiap kali saya di jalan, yang saya pikirkan bukan cuma kejar setoran, tapi kapan jam istirahat tiba agar saya bisa melihat kamu lagi di sini. Apa saya terlalu lancang kalau ingin kita tidak lagi berjalan sendirian? Air mata haru nyaris jatuh ke pipiku. Mas Satria, jujur, 10 tahun ini toko ini terasa sangat sunyi. Tapi belakangan ini, saya selalu menunggu deru motor Mas di depan pintu. Jadi, kita sepakat untuk saling menjaga? Tanyanya dengan senyum yang sangat tulus. Aku mengangguk pelan, menyambut genggaman tangannya. Sore itu, di antara deretan ponsel pintar, dua hati yang telah lama beku, akhirnya menemukan frekuensi yang sama. Sejak sore yang mendebarkan itu, suasana di toko ponselku tidak lagi terasa hambar. Deretan layar ponsel yang biasanya hanya benda mati, kini seolah ikut berpendar menyambut kedatangan pria berjaket ojek itu. Pak Satria menjadi pelanggan paling setia. Meski terkadang alasannya mampir hanyalah hal-hal sepele yang sengaja ia buat. Bu Indah, ini kenapa ya? Kok layarnya tiba-tiba gelap? Padahal saya mau lihat peta. Tanya Pak Satria suatu siang sambil menyodorkan ponselnya. Aku memeriksanya sebentar, lalu tersenyum simpul. Ini cuma kecerahannya yang paling rendah, Mas Satria. Mungkin tidak sengaja tergeser saat Mas memasukkannya ke saku. Pak Satria tertawa renyah. Sebuah tawa yang kini mulai menjadi musik favorit di telingaku. Wah, dasar saya yang kurang teliti, atau memang saya sengaja ingin mampir ke sini ya? Mas Satria ini bisa saja. Oh iya, ini saya ada teh hangat dan sedikit camilan. Mas pasti capek habis keliling antar penumpang. Jawabku sambil menyodorkan segelas teh ke arahnya. Kami mengobrol di sela-sela kesibukanku. Mas Satria bercerita tentang hiruk-pikuk jalanan, sementara aku bercerita tentang betapa sunyinya toko ini sebelum ia sering datang. Aku mulai menyadari bahwa setiap kali mendengar suara motornya berhenti di depan pintu, hatiku berdegup lebih kencang dari biasanya. Indah, ucapnya lembut sebelum pamit pergi. Terima kasih ya, berkat HP ini dan bantuanmu, hari-hari saya di jalan jadi tidak terasa berat lagi. Ada yang selalu saya tunggu untuk ditemui setiap sore. Aku hanya bisa tersenyum malu. Di balik etalase kaca ini, aku menyadari bahwa sinyal cinta telah terhubung kuat melampaui segala kecanggihan teknologi yang kujual. Langit berubah gelap dengan sangat cepat. Lalu hujan turun dengan lebatnya, menciptakan tirai air di depan tokoku. Pak Satria yang baru saja tiba untuk menjemputku menutup toko, terpaksa harus masuk dengan baju yang setengah basah. Ia melepas helmnya, menyeka butiran air di wajahnya, lalu duduk di kursi kayu panjang yang biasa digunakan pelanggan. Hujannya awet sekali, Indah. Maaf ya, jaket saya jadi agak basah begini. Ucap Mas Satria sambil berusaha mengeringkan lengannya dengan tisu.
Aku segera mengambilkan handuk kecil dari laci belakang. Tidak apa-apa, Mas. Sini, biar saya keringkan sedikit supaya tidak masuk angin. Mau dibuatkan kopi hangat? Mas Satria menatapku. Matanya memancarkan rasa syukur yang dalam. Boleh kalau tidak merepotkan. Duduk di sini, mendengarkan suara hujan sambil menatapmu, rasanya seperti sedang di rumah sendiri. Aku tersenyum sambil mengaduk kopi. Mas ini bisa saja. Memangnya di rumah Mas Satria biasanya sepi sekali ya? Sepi, Indah. Sangat sepi. Jawabnya pelan. Suaranya hampir tertutup deru hujan di atap seng. Dulu setelah almarhumah istri tiada, rumah itu cuma tempat numpang tidur. HP baru yang saya beli darimu ini sebenarnya sering saya pegang. Tapi saya bingung mau kirim pesan ke siapa. Tapi sekarang berbeda. Berbedanya kenapa, Mas? Tanyaku sambil memberikan gelas kopi yang mengepulkan uap panas. Ia menyesap kopi itu sedikit, lalu menatapku lekat-lekat. Sekarang, setiap kali ada notifikasi masuk, saya berharap itu dari kamu. Ternyata benar kata orang. Rumah itu bukan soal bangunan, tapi soal siapa yang menunggu kita di dalamnya. Aku duduk di sampingnya, merasakan kehangatan yang bukan berasal dari kopi, melainkan dari kedekatan kami. Di tengah badai yang menderu di luar, toko ponsel kecil ini berubah menjadi tempat paling teduh di dunia. Sore itu, langit Surabaya tampak begitu bersih setelah diguyur hujan kemarin. Aku sedang sibuk merapikan tumpukan kartu perdana ketika mendengar suara motor Pak Satria berhenti di depan toko. Namun, ada yang berbeda. Suara mesinnya terdengar lebih halus, dan Pak Satria melangkah masuk tanpa mengenakan jaket ojek hijaunya. Ia memakai kemeja batik rapi yang membuat penampilannya tampak jauh lebih gagah. Loh, Mas Satria, kok rapi sekali? Apa sedang ada acara keluarga? Tanyaku dengan nada heran sekaligus kagum. Pak Satria tersenyum misterius, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku kemejanya. Ia meletakkannya di atas etalase kaca, tepat di depanku. Indah, hari ini saya tidak mau tanya soal aplikasi, atau minta diajarkan cara pakai HP. Saya datang sebagai pria yang ingin memberikan sesuatu padamu. Aku terpaku, jantungku berdegup kencang. Apa ini, Mas? Bukalah, pintanya lembut. Saat ku buka, isinya bukan ponsel terbaru, melainkan sebuah gelang emas sederhana dengan ukiran nama yang halus. Mas, ini pasti mahal sekali. Mas tidak perlu sampai begini, ucapku dengan suara bergetar. Pak Satria menggenggam tanganku di atas etalase. Indah, 10 tahun kita sama-sama dalam kesunyian. Gelang ini bukan sekadar perhiasan, tapi tanda kalau saya ingin mengikat janji. Saya sudah mengumpulkan uang dari setiap tarikan ojek saya untuk ini. Saya ingin menunjukkan bahwa saya serius ingin menjagamu. Bukan cuma sebagai pelanggan, tapi sebagai teman hidup. Aku menatap matanya yang tulus. Air mata bahagia tak terbendung lagi. Di tengah deretan ponsel pintar yang canggih, aku menyadari bahwa cinta sejati tetaplah hal yang paling berharga dan tak ternilai harganya. Hari itu adalah hari terakhir aku membuka toko dengan status sebagai janda. Esok, toko ponsel ini akan tutup sejenak karena kami akan melangsungkan syukuran sederhana di rumah. Mas Satria datang lebih awal, membantu menggulung pintu besi toko. Ia tidak lagi memakai helm, melainkan kopiah hitam yang membuatnya tampak sangat bersahaja. Sudah siap semua, Indah? Jangan sampai ada kabel pengisi daya yang tertinggal, tanya Mas Satria sambil memeriksa saklar lampu. Aku tersenyum lebar sambil mengunci laci etalase.
Sudah, Mas. Semua sudah rapi. Rasanya aneh ya. Biasanya saya sendirian saja yang mengunci pintu ini selama 10 tahun. Mas Satria mendekat, lalu mengambil alih gembok besar dari tanganku. Mulai sore ini, kamu tidak akan pernah mengunci pintu ini sendirian lagi. Biar tangan kasar tukang ojek ini yang melakukan pekerjaan beratnya untukmu. Aku tertawa kecil, merasakan haru yang membuncah. Mas Satria masih saja bicara begitu. Padahal bagi saya, tangan Mas ini adalah tangan yang paling menenangkan. Indah, panggilnya lembut saat kami berdiri di depan toko yang sudah tertutup rapat. Terima kasih ya, sudah mau menerima sinyal cinta dari pria tua yang cuma punya motor bebek ini. Bukan soal motornya, Mas, balasku sambil menggenggam lengannya erat, tapi soal frekuensi hati kita yang ternyata sama. Ponsel di dalam sana bisa mati baterainya, tapi doa-doa kita jangan sampai putus. Amin. Mari pulang, istriku, ucapnya mantap. Kami berjalan beriringan menuju motornya di parkiran. Di bawah langit senja yang berwarna keunguan, aku menyadari bahwa pencarianku telah berakhir. Di antara ribuan panggilan yang masuk ke ponselku, panggilan hati dari Mas Satria adalah satu-satunya yang akan kujawab seumur hidupku.